Halo, saya Meta Angelin dari kelas 3B Stambuk 2021, mahasiswa farmasi Universitas Sumatera Utara dengan NIM 211501128. Di sini saya memberikan sedikit informasi mengenai mekanisme respon imun untuk memenuhi tugas imunologi. Baik, sebelumnya saya sudah membuat satu poster mengenai mekanisme respon imun, di mana uh, salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah imunologi. Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai mekanisme respon imun. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu respon imun? Ya, respon imun itu adalah salah satu cakupan dari adanya dari ilmu ketahanan tubuh atau biasa kita sebut dengan imunologi, teman-teman. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu respon imun? Respon imun adalah interaksi antara komponen yang ada di dalam sistem imun yang menghasilkan aktivitas biologis yang sama dan serasi. Nah, teman-teman tahu nggak respon imun ada berapa jenis? Di sini aku mau memberitahu bahwasannya pembagian jenis respon imun itu ada dua. Jadi ada respon imun alami dan adaptif atau sel imun dapatan dan sel imun adaptif. Pembagian jenisnya ini berdasarkan dua. Ada sel imun dapatan dan sel imun adaptif. Apa sih beda keduanya? Jadi, untuk sel imun dapatan, dia bersifat non-spesifik. Gimana sih itu? Nah, lebih spesifiknya, kita bisa tahu kalau mekanisme dari pertahanan yang tidak ditujukan hanya untuk satu jenis antigen, namun untuk bermacam-macam antigen. Tidak hanya satu, tapi banyak yang ditujukan. Sama seperti teman-teman mungkin tahu antibiotik spektrum luas dan spektrum sempit. Nah, kita bisa menggambarkan seperti itu. Innate non-spesifik, dia tidak spesifik hanya terhadap satu respon imun saja, terhadap satu antigen saja. Imunitas alamiah ini sudah ada pada diri kita sejak bayi. Sejak kita lahir, kita sudah memiliki respon imun ini. Yang terdiri atas berbagai macam elemen non-spesifik. Contoh dari sel imun dapatan ini atau alamiah atau non-spesifik ini ada kulit, mukosa, ada mast cell, dendrit cell, komplement, bisa juga ada makrofag dan NK cells. Untuk sel imun adaptif, nah, ini dia bersifat kebalikan dari si innate yang dapatan. Kenapa? Karena dia bersifat spesifik. Kita harus tahu bahwasannya mekanisme pertahanan yang ditujukan ini khusus hanya satu jenis antigen. Sama seperti yang tadi saya sudah bilang, antibiotik spektrum sempit. Nah, dia mirip nih seperti yang kayak gini, tapi bukan. Kenapa? Karena dia pertahanan tubuhnya ini spesifik. Harus ditimbulkan terlebih dahulu oleh antigen yang tertentu pula. Lalu akan terbentuk setelahnya respon imun. Contohnya ini adalah CD4+ cells dan CD8T cell. Ya, lebih dikenal dengan perankan oleh limfosit T dan limfosit B. Teman-teman mungkin hanya mengetahui limfosit T dan limfosit B dan sering kita dengar ya sebelum-sebelumnya. Untuk singkatnya, dari mekanisme respon imun ini adalah zat-zat yang menyerang tubuh dan antigen terdeteksi, maka imun akan melindungi tubuh dari infeksi. Pada proses beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenal antigen sehingga merangsang antibodi, merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Jadi, misal nih, ada orang asing datang.
kita pasti membuat suatu perlindungan dalam rumah kita. Jika ada pencuri datang, kita akan membuat pertahanan di rumah kita. Mungkin kita bisa menelpon polisi atau bisa meminta bantuan. Nah, sama seperti ini. Jika zat-zat asing terdeteksi, maka respon imun akan mencoba melindungi dirinya dari infeksi, dari bad pengaruh B negatif. Nah, ada proses beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenal antigen. Jadi dia mengenali si yang datang ini dengan merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi inilah yang dapat berperan untuk melindungi tubuh. Antibodi merupakan suatu protein khusus. Jadi dia itu adalah protein yang menempel pada antigen tertentu. Nah, sel T mencari antigen lalu menghancurkannya. Istilahnya sel T inilah polisi tersebut atau bala bantuan yang kita dapatkan tersebut untuk menghancurkan si pencuri yang datang tadi, untuk menghancurkan zat-zat asing tadi. Selain itu juga, si sel T juga memberikan sinyal terhadap sel-sel lain. Dia memberikan kalau tolong dia bagian yang seperti itu. Dia yang meminta untuk sel lain mengetahui ada keberadaan si sel asing tersebut untuk dia tidak terkena, untuk teman-teman yang tidak terkena, seperti itu. Nah, contoh ini disebut sebagai fagositosis. Begitu mekanisme antibodi akan berada dalam tubuh seseorang, sehingga apabila antigen atau bibit penyakitnya kembali, antibodi akan merespon lalu menghancurkan zat asingnya. Mungkin sedikit mengenai mekanisme respon imun tersebut, saya mengambil contoh lagi sebuah mekanisme respon imun dari suatu alergi dari paparan serbuk sari. Jadi mungkin nih teman-teman ada yang memiliki alergi terhadap serbuk sari. Jadi kita saat berada di lingkungan yang berbunga, kita bisa bersin-bersin, kita bisa mengalami hidung merah, atau lain sebagainya pembengkakan pada hidung akibat adanya serbuk sari. Nah, mekanismenya itu seperti ini. Ketika kita terpapar serbuk sari, nah, di sini bisa kita lihat polen di sini ada paparan serbuk sari, nantinya akan mengenai si nasal mukosa kita, hidung kita, yang membuat IgE spesifik terhadap serbuk sari. IgE itu adalah imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin yang bergabung dengan reseptor sel MAS di lapisan saluran hidung, alergen yang bergabung dengan daerah IgE pada permukaan sel MAS yang tersensitisasi. Alergen bergabung dengan daerah IgE pada permukaan sel MAS yang tersensitisasi. Lalu, terjadilah pelepasan sel MAS dan bahan kimia lainnya. Nih, teman-teman bisa lihat ada histamin dan komponen lainnya yang terlepas, yang mengalami pelepasan akibat alergen sudah bergabung. Nah, pelepasan ini yang akan menyebabkan peningkatan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Hasil gejalanya sama yang terlihat tampak luar, seperti reaksi pada hidung yang memerah, atau mungkin kita bersin-bersin, atau mungkin kita terjadi infeksi pada hidungnya. Nah, itu merupakan gejalanya. Mungkin sedikit yang bisa saya paparkan mengenai tugas imunologi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih.